Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Alfian Ansori dengan 26 awal 24 dan 35 akhir 088. Sekarang saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer modul 3 yaitu membangun jaringan switch dan router. Untuk kebutuhan perangkat itu ada satu router Cisco 4221, satu switch Cisco 2960, lalu dua PC Windows. Di sini karena tidak ada router 4221, di sini saya menggunakan 4321 untuk switch-nya 2960, lalu PC-nya sebanyak 2. Lanjut latihan 1, setup topologi dan inisiasi perangkat. Kabelkan jaringan mengikuti topologi. Sambungan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Lalu nyalakan power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Berarti di sini kita lihat dulu topologinya. Nah, untuk topologinya berarti PCA tersambung ke S1 dan S1-nya itu F0/6. Lalu S1 ke R1 tersambung, S1-nya F0/5, R1-nya G0/0/1. Lalu R1 ke PCB itu R1-nya G0/0/0. Sini kita ubah namanya sesuai di topologi. Ini PCA, ini S1, ini R1, ini PCB. Oke, kita sambungkan di sini sesuai yang di topologi. Ini ke 6, ini ke 5, ininya 1, ini ke sini. Setelah itu, selanjutnya langkah 2, inisiasi dan reload router dan switch. Jika file konfigurasi sebelumnya telah tersimpan pada router dan switch, inisiasi dan reload perangkat ini agar kembali ke konfigurasi defaultnya. Ini tidak perlu kita lakukan karena ini baru kita lakukan. Baru saja dibuat. Lalu latihan kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah 1, berikan informasi IP statistik ke interface PC. Untuk langkah ini berarti kita konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A dan PC B. Setelah itu, kita ping IP address PC B dari PC A. Sini berarti untuk PC A, IP config-nya itu 192.168.1.3. Sesuai subnet masknya otomatis, lalu 192.168.1.1. Lanjut ke PCB, IP-nya 192.168.0.3, subnet masknya otomatis, lalu 192.168.0.1. Oke, sudah dikonfigurasi. Oh, kita coba ping 192.168.0.3 sesuai IP PCB. Oke. Request pertama timeout. Request kedua juga timeout. Request ketiga juga timeout. Dan request keempat juga timeout. Jadi semua requestnya gagal atau loss. Pertanyaan, mengapa ping tidak berhasil? Uh, kita jawab, saya jawab, lalu lintas jaringan pada layer 3 tidak dapat dirutekan dalam subnet
Karena antarmuka router sebagai gateway default belum dikonfigurasi. Lalu langkah kedua, konfigurasikan router. Buka konsol dari router dan aktifkan modus Privilege Edge, lalu masuklah ke modus configuration. Berarti di sini kita sambungkan ke konsol, terminal. Di sini kita ketik no, lalu enable. Setelah itu masuk ke configuration terminal, lalu hostname R1. Berikan nama perangkat pada router tersebut, karena routernya bernama R1, di sini kita kasih R1. Lalu di sini matikan dan as lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Berarti di sini no IP domain lookup. Setelah itu, berikan class sebagai password terenkripsi privilege edge-nya. Berarti di sini enable secret class sebagai passwordnya. Lalu selanjutnya kita pergi ke line console 0. Karena di sini kita harus memberikan password Cisco pada konsolnya dan enablekan login. Berarti di sini passwordnya Cisco, lalu login, lalu berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login juga. Berarti di sini kita ke line VTY. Lalu di sini passwordnya Cisco. Login. Setelah itu lakukan enkripsi terhadap password plaintext. Berarti di sini service password encryption. Setelah itu buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Berarti banner NOTD. Sini untuk pesannya terserah dari kalian. Selanjutnya berarti ini sudah selesai. Konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Berarti kita harus meninterface uh, kita harus mengkonfigurasikan interface dari gen 0/0/0-nya. Nah, sini kita balik lagi ke tabel pengamatan. Lalu untuk gen 0 IP address 192.168.0.1. Lalu setelah pasnya 255.0. Sesuai. Lalu IPv6 addressnya itu 2001 DB8 angkat 3 4 IPv6 address 21 DB8 angkat 3. Harusnya IPv address. Nah, lalu IPv6 addressnya FE80, lalu 1 link link. Nah, ini sudah berarti minum shutdown, lalu exit, lalu interface yang selanjutnya /0/1, lalu IP address-nya itu 192.168.1.1 255.255.255.0. Ini lanjut ke IPv6 address-nya itu
dua dua kosong kosong delapan kali satu lalu ininya ini satu lalu tiga selanjutnya IPv 6 addressnya itu admin 81 lokal sini now social lalu exit. Berarti kita lanjut ke ini. Konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Berarti kita ke interface description connect to host PC B. Karena G00-nya terhubung ke PC B. Lalu setelah itu exit, kita ke interface G0/0/1 description connect to F0/5 on S1. Setelah itu exit. Selanjutnya aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IP unicast routing IPv6 unicast routing. Setelah itu simpan running configuration ke file startup application. Berarti kita exit, lalu copy running config startup config. Oke, lalu ping PC B dari jendela command prompt pada PC A. Jika ping tidak berhasil, Windows Firewall mungkin perlu dimatikan. Oke, berarti kita coba ping ulang. Ping 192.168.0.3. Oke, di sini bisa lihat bahwa satu loss dan tiganya berhasil. Pertanyaan, apakah ping berhasil? Jelaskan. Root, maaf, karena router sedang memproses lalu lintas ping antar dua subnet, sementara konfigurasi bawaan pada switch 2960 secara otomatis mengaktifkan port yang terhubung ke perangkat. Jadi, ya, berhasil. Lalu, selanjutnya, konfigurasikan switch. Dalam langkah ini, Anda akan mengkonfigurasikan hostname, interface VLAN, dan default gateway-nya. Masuklah ke konsol dari switch dan enablekan modus privilege edge-nya. Lalu masuk ke modus configuration. Ini ke sini, ini ke konsolnya. Kita pergi ke desktop, terminal. Sini kita klik enablekan terlebih dahulu, lalu konfigurasi terminal, lalu hostname-nya karena switch satunya bernama S1, di sini kita beri nama S1. Lalu selanjutnya kita matikan DNS lookup seperti tadi, berarti no IP domain lookup. Sudah, lalu konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch S1. Berarti interface VLAN 1. Nah, sudah masuk.
Lalu eh, kita masukkan IP address-nya berarti di sini IP address 192.168.1.2, lalu eh, untuk slash-nya berarti 255.255.0. Sudah, kita kembali lagi. Lalu search down, exit. Nah, selanjutnya konfigurasi default gateway untuk switch S1 berarti IP default gateway gateway balik lagi ke sini itu berarti 192.168.1.1 sudah. Lalu simpan running configuration, berarti kita enter terlebih dahulu, lalu copy running config startup config. Oke, sudah. Lalu pastikan konektivitas end to end dari PC A ping PC B. Kita coba ping 192.168.0.3. Oke, di sini tempat-tempatnya resize. Lalu dari S1 kita juga ping, lalu ping 192.8.3. Oke, sukses. Semua pin tersebut harusnya berhasil. Nah, tadi semuanya berhasil. Lalu selanjutnya latihan 3, menampilkan informasi perangkat. Dalam latihan 3, Anda akan menggunakan perintah show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Angka 1, tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router 1. Berarti di sini, oke, sini kita masukkan show IP route. Nah, pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Itu ada huruf C untuk connected, lalu ada L untuk lokal. Huruf C menandakan subnet yang langsung terhubung ke router, sedangkan L huruf menunjukkan antarmuka lokalnya. Lalu berapa banyak entry kode yang dikodekan dalam kode di dalam tabel routing? Itu ada dua, yang pertama ini, yang kedua ini. Lalu jenis interface apa yang diasosiasikan ke router berkode C, yaitu G0 G0/0/0 dan ini dan G0/0/1. Lalu selanjutnya gunakan perintah show IPv6 router pada router 1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Berarti show IPv6 route. Langkah 2, tampilkan informasi interface pada router S1. Gunakan perintah show IP interface di 0/0/1 untuk menjawab pertanyaan berikut. So, IP interface di 0/0/1. Apa status operasional dari interface di 0/0/1? Untuk status operasionalnya itu up atau is up connected. Lalu
apakah alamat media akses kontrol atau MAC dari interface Gen0/1? Di sini tidak ada eh, apa MAC-nya. Lalu bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Di output yang paling atas. Itu yang ini. Lalu selanjutnya untuk informasi IPv6, masukkan perintah show IP v6 interface. Show IP v6 interface. So, kita coba di sini show IP v6 interface interface show IP v6 interface. Oh, lalu langkah 3, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Masukkan perintah show IP interface brief pada router R1. Show IP interface brief. Untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah show IPv6 interface brief. Oke, lalu masukkan show. Oh, ini ke switch berarti. Show IP interface brief. Itu pertanyaan, jika interface G0/0/1 diperlihatkan administratively down, diperintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Yaitu kita bisa menggunakan perintah no shutdown. Shutdown. Lalu apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0/0 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Ya, jawabannya tidak bisa terhubung karena sudah salah mengkonfigurasi router sehingga jalannya tidak bisa ditemukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.